大哥，武力控制领域。泰坦巨星，烈雷霆。Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Posisi Tansan saat ini sudah memasuki kawasan tengah hutan Xingdu yang berarti mereka sedang dikelilingi oleh begitu banyak hutan dan tanaman. Kawasan ini menjadi pendukung terbaik untuk memaksimalkan domain Kaisar Perak Biru milik Tansan. Selain bisa digunakan untuk baku hantam, domain dari Martial Soul pertamanya dapat dimanfaatkan sebagai alat pencari jejak. Kebetulan sekali kekuatan roh dan kekuatan mentalnya sudah pulih 100%. Tanpa menunggu lama lagi, Tansan langsung meminta Shou untuk melindunginya sembari menggunakan domain tersebut. Energi yang terpancar bergerak dalam dan semakin dalam ke arah hutan. Pertama-tama Tansan bisa melihat semua makhluk yang memiliki kekuatan roh di sekitarnya, termasuk juga para binatang roh yang secara aneh berlari kabur dari arah tengah hutan. Kaisar Perak Biru bergerak semakin dalam lagi. Kini pemandangan hutan yang penuh dengan tanaman hijau berganti menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ada banyak pepohonan yang terbakar dan binatang roh yang mati begitu saja. Tepat ketika mendengar suara teriakan barusan, kemampuan pencari Tansan tidak bisa dilanjutkan lagi. Dia sudah bisa memperkirakan lokasi Daming dan Erming, tapi masih abu-abu. Hanya saja kondisi mereka sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kedua binatang roh itu dipastikan sedang terluka parah dan kemungkinan besar mereka sedang berlari dari kejaran Bibidong dan para tetua kekaisaran roh lain. Napas Daming dan Erming terasa melemah. Kelihatannya pertarungan antara makhluk-makhluk buas itu sudah terjadi selama beberapa hari, mungkin 2 hari, 3 hari, ya mungkin nggak tahu lah ya. Karena peristiwa yang mereka hadapi nanti akan dipenuhi oleh darah-darah mengerikan, Tansan memasukkan Shou ke dalam kantung harta untuk menjaga keamanannya. Tansan terus bergerak secepat mungkin. Dia langsung memanggil ke-8 tulang roh kaki laba-laba yang sudah berevolusi menjadi kemasan, memanfaatkan semua peluang yang dimiliki untuk segera menghampiri kedua kakak-kakak iparnya itu. Lalu kita berpindah menuju pedalaman hutan Xingdu yang sedari tadi sudah disinggung-singgung, langsung tepat melihat kondisi Daming dan Erming. Benar saja sesuai dengan perkiraan Tansan, kedua binatang roh raksasa itu sedang dikejar oleh orang-orang dari Kekaisaran Roh. Untungnya sambil berlari, Daming masih sempat menggunakan domain perlambatan untuk mengganggu pergerakan musuh. 6 Feng Hao Dolo yang dibawa oleh Bibidong terdiri atas susunan Dolu Elang, Dolu Krisan, Dolu Hantu, Dolu Tombak Ular, Dolu Ikan Buntal, dan pemimpin dari Sekte Naga Suci. Daming dan Erming adalah 2 raja hutan yang menguasai seluruh hutan di Xingdu. Tidak ada binatang roh yang berani menantang mereka walaupun main keroyokan. Dan tidak ada manusia normal yang berani menantang mereka 1 lawan 1 kecuali Tang Ho dan beberapa Spirit Master legenda lainnya. Penyebab terlukanya kedua raja hutan itu tak lain disebabkan oleh teknik roh gabungan Yu Guan dan Gueme. Sebenarnya Daming dan Erming masih sanggup kalau harus terpaksa bertarung dengan 4 Feng Hao Dolo lainnya, tapi yang jadi masalah utamanya sebenarnya adalah sang pemimpin kekaisaran roh. Dengan kekuatan besarnya bahkan Daming dan Erming tidak sanggup mempertahankan diri dalam waktu yang lama. Luka paling parah saat ini diderita oleh Daming. Makhluk kepala kerbau dengan ekor ular piton itu tak sanggup lagi membuat tubuhnya bergerak maju. Meski begitu, Erming pasti tidak akan meninggalkan saudaranya begitu saja. Ditambah lagi mereka sudah menerima sinyal pertolongan yang kemungkinan berasal dari Tansan. Daming tidak sudi kalau nyawanya akan diambil oleh orang-orang jahat dari Kekaisaran Roh. Mimpi deh kalau berani ngambil tulang dan cincin roh dari sang penguasa hutan. Daming lebih memilih untuk bunuh diri daripada menjadi senjata penguat untuk Bibidong. Berkat domain gravitasi Erming, gerakan ke-6 Feng Hao Dolo itu berhasil dihentikan untuk sesaat. Tapi tiba-tiba muncul sebuah domain lain yang dikeluarkan oleh seorang wanita bertongkat. Sesaat kita bisa melihat wujud Bibidong dalam bentuk martial soul pertamanya Kaisar Laba-Laba Kematian. Kemudian berubah lagi menjadi bentuk manusia yang ditutupi oleh zirah-zirah tebal. Fakta kalau Daming dan Erming bisa memberikan perlawanan yang luar biasa menandakan kalau cincin dan tulang roh mereka sangat berharga. Saat ini Kekaisaran Roh sedang menghadapi perang dengan 2 kekaisaran. Karena kondisi Daming dan Erming memang sudah sekarat, Bibidong tidak ingin membuang waktu dan segera memerintahkan bawahannya untuk tancap mengeksekusi.
Daming dan Daming memang memiliki tubuh yang sangat besar, tapi mereka juga dapat melewati area hutan dengan sangat mudah dan sangat cepat. Sayangnya kondisi luka-luka yang diderita membuat keenam Feng Hao Dolo Kekaisaran Roh bisa menyusul lebih dulu. Serangan pertama yang dilancarkan setelah Bibi Dong memberi perintah eksekusi berasal dari Yu Guan. Tak main-main, dia langsung menggunakan teknik roh ke-9 untuk melukai Erming. Agar Raja Kera itu tidak kabur dari lokasi yang sudah ditetapkan, Dolu Hantu bertugas mengikatnya dengan teknik roh ke-9 pula. Ketika saudaranya dilukai, pasti yang lain tidak akan tinggal diam menonton. Sayangnya saat Daming berniat menyelamatkan Erming, ekornya sudah dihantam oleh Martial Soul milik Dolu Ikan Buntal. Sementara bagian ekornya ditusuk oleh Dolu Tombak Ular. Kejadian ini terjadi dengan sangat cepat, keduanya harus bertahan dari serangan bertubi-tubi dari berbagai arah. Selanjutnya adalah giliran Dolu Elang mengambil alih alur pertarungan, ditambah dengan dukungan Martial Soul Avatar dari Dolu Ikan Buntal dan Dolu Tombak Ular. Erming memanfaatkan kecerobohan Dolu Elang yang langsung maju tanpa memperdulikan pertahanannya. Tekanan gravitasi yang begitu tinggi meremukkan tubuh Dolu Elang, kekuatannya bahkan hampir mengenai Bibi Dong dan menjalar ke seluruh sudut hutan Singdo. Tansan yang merasakan hal itu langsung tahu kalau serangan barusan berasal dari Erming. Bibi Dong sudah meremehkan kekuatan kedua penguasa hutan. Dia harus bersabar setelah kehilangan seorang Feng Hao Dolo yang sangat kuat. Karena itu, Bibi Dong memutuskan untuk tidak melanjutkan serangan secara langsung. Karena kedua binatang roh itu sudah terluka parah, Bibi Dong memperkirakan kalau mereka akan mati secara perlahan-lahan. Hal yang harus dilakukan saat ini hanyalah mengamati dari kejauhan. Kita kembali lagi menuju posisi Tansan yang berada di belakang. Meskipun dia tidak melihat kejadian luar biasa yang terjadi di depan sana, dia masih bisa mengetahui sekilas soal gambaran pertarungan singkat tadi. Bahkan Tansan memperkirakan kalau kekuatan Bibi Dong yang berada di sana mungkin tidak lebih lemah dari Bo Seishi. Sebagai pengingat nih, Bo Seishi adalah seorang spirit master penjaga Pulau Dewa Laut, memiliki level 99 dengan susunan cincin roh 8 hitam dan 1 merah. Setelah Tansan melewati level 85, dia bisa melawan seorang Feng Hao Dolo level rendah tanpa takut perlu kalah. Tapi kalau dibandingkan dengan Bibi Dong yang sekarang, hampir semua yang dimiliki bisa dikatakan masih kurang. Mulai dari kekuatan roh, peralatan, cincin roh, serta martial soul yang sudah dilatih lebih kuat. Bibi Dong sudah mencapai gelar Feng Hao Dolo sejak lama, sementara Tansan masih berada pada gelar Dolu. Bibi Dong memiliki 6 tulang roh lengkap dan zirah khusus dari Kekaisaran Roh. Dia juga memiliki martial soul kembar yang dua-duanya sudah memiliki cincin roh. Satu-satunya yang Tansan bisa ungguli dari Maharani Kekaisaran Roh itu hanyalah Trisula Dewa Laut. Tapi dia sendiri belum bisa mengembangkan potensi senjata dewa itu ke titik maksimalnya. Dia masih tidak bisa mengimbangi ketika berada dalam pertarungan melawan seorang Tang Chen. Mungkin Tansan bisa mendapatkan sedikit petunjuk dari kakek buyutnya itu, tapi sang pendiri klan Haotian tersebut sudah bucin dan berlari lebih dulu untuk menemui wanita yang dia kagumi selama ini. Kita bergerak lagi menuju pertarungan di garis depan, memperlihatkan Bibi Dong yang sudah siap mengarahkan tombak kekaisarannya ke depan Daming dan Erming. Bibi Dong adalah orang yang sangat berhati-hati. Perhitungannya bisa dikatakan cukup baik hingga mampu mengalahkan dua kekaisaran besar, yang berarti dia sudah sangat yakin kalau serangan terakhir yang dia berikan sebentar lagi pasti mampu membunuh dua penguasa hutan di hadapannya. Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua.